Ya, halo sedulur semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Amin. Kembali lagi di Ulinwa Project. Nah, sedulur, kita akan ngebahas nih ya, berita yang cukup viral beberapa hari lalu berkaitan dengan kericuhan yang terjadi di Stadion Sijalak Harupat ya. Nah, setelah pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta tentunya ya sedulur ya. Nah, kita akan melihat nih respon dari beberapa pemain ya. Contohnya kayak Mark Klok. Nah, setelah pertandingan dia bingung sedulur ya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Persib Bandung menang nih, kok bobotoh ricu kayak gitu kan. Jadi Mark Klok ini heran ya, jadi gak setuju gitu ya sedulur ya. Langsung aja kita tonton videonya sedulur ya. Ya saya sedikit bingung kenapa itu harus datang, kita menang, atmosfer harusnya lebih bagus. Kenapa harus sampai itu? Saya tidak setuju dengan hal ini. Tapi dengan Bobotoh ramai hari ini dibanding pas lawan Port itu bagaimana Bang? Sangat baik, sangat baik. Itu kita butuh. Seperti saya bilang kemarin di Instagram, mungkin together stronger. Itu bukan pemain atau bukan fans. Kita harus sama-sama dapat chemistry, dapat atmosfer untuk ambil Bandung ke atas lagi musim ini. Kita tidak bisa sendiri, Bobotoh juga tidak bisa sendiri, klub juga tidak bisa sendiri. Kalau kita bersama-sama pasti kita lebih baik. Nah oke sedulur ya, setelah kita melihat ya wawancara dengan Mark Klok berkaitan dengan kericuhan yang terjadi setelah pertandingan antara Persib Bandung dengan Persija Jakarta. Nah, Mark Klok sendiri bingung nih. Timnya itu menang, kenapa Bobotoh ini malah ricuh gitu dan nggak setuju dengan hal itu ya. Jadi sangat menyayangkan juga Maklok ini kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Dan dia juga bilang kalau misalkan Persib Bandung tidak akan bisa sendiri ya tanpa adanya Bobotoh, tanpa adanya manajemen ya. Jadi tanpa adanya pemain. Jadi semuanya itu harus bersama-sama membangun kayak gitu sedulur ya. Nah, dan juga pertandingan antara Persib Bandung dengan Persija Jakarta sebenarnya terjadi kondusif ya sedulur ya. Jadi pertandingannya itu berjalan dengan kondusif sampai dengan akhir pertandingan. Nah, setelah akhir pertandingan cukup mengagetkan ya. Ternyata Bobotoh itu turun ke lapangan dan juga mengejar Stewart. Nah, langsung aja kita tonton videonya sedulur ya. Seperti apa kejadiannya. Nah, jadi setelah kita menonton videonya ya sedulur ya, ternyata setelah pertandingan ya Bobotoh ini turun ke lapangan. Nah, apa yang terjadi sedulur ya? Nah, ternyata usut punya usut Bobotoh ini kecewa dengan Stewart ya. Jadi sebelum pertandingan ini ya, yaitu pertandingan Port FC lawan Persib Bandung ya. Jadi Persib Bandung ini kalah nih 1-0 ya dengan Port FC. Nah, ternyata di pertandingan itu Stewart ini diduga melakukan intimidasi terhadap Bobotoh kayak gitu. Dan selain itu, ada juga diduga melakukan pelecehan terhadap bobotoh wanita seperti itu. Nah, Bobotoh sudah melakukan protes terhadap manajemen PT PBB ya ataupun PT Persib Bandung Bermartabat. Nah, tapi belum menemukan jawaban yang memuaskan kayak gitu ya. Jadi belum dapat jawaban yang memuaskan dari PT PBB ya, dari manajemen Persib Bandung. Nah, maka dari itu, puncaknya setelah pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Bobotoh melakukan aksinya ya, turun ke lapangan dan mengejar Stewart sampai ke ruang pengganti pemain. Wah, gila sih ini sedulur ya. Nah, tentunya ini juga mendapatkan kecaman ya sedulur ya dari berbagai kalangan ya, terutama kita lihat Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tentunya mendapatkan sorotan yang cukup tegas ya dari beliau ya. Nah, Pak Erick Thohir sendiri mengatakan bahwasanya Liga harus bertanggung jawab ya terhadap kejadian ini. Dan tentunya
dia juga mengusulkan untuk melakukan investigasi dan juga kalau misalkan terjadi ya, sedulur ya, dia mengajukan untuk sanksinya itu pengurangan poinnya sedulur ya. Nah, tentunya jika hal itu berlaku, itu akan merugikan semuanya ya, termasuk Persib Bandung kayak gitu sedulur ya. Beliau mengatakan akan mengajukan sanksi yaitu pengurangan poin terhadap klub-klub yang melakukan pelanggaran ya dan juga terbukti melakukan pelanggaran. Nah, tentunya hal ini jika sanksi diterapkan kepada klub-klub yang notabene supporternya melakukan aksi kericuhan ataupun melakukan pelanggaran, otomatis akan merugikan klub itu sendiri ya. Misalkan nih Persib Bandung masih posisi ketiga nih ya, jadi klasemen Liga 1. Turun menjadi klasemen berapa karena kericuhan ataupun karena kelelahan dari manajemen ataupun bobotoh. Nah, itu otomatis juga merugikan supporter ataupun Persib Bandung sendiri. Jujur aja, saya juga di sini sedikit kecewa ya sedulur ya dengan bobotoh karena saya sendiri juga salah satu penggemar dari Persib Bandung. Walaupun memang saya juga penggemar dari klub Borneo FC ya selaku tempat tinggal saya. Nah, dari situ saya berharap untuk bobotoh itu lebih lebih ini lagi cermat lagi ya sedulur ya. Nggak apa-apa sih ya itu kita bukti kecintaan kita terhadap klub ya sedulur ya. Nah, tapi juga kita harus lebih cermat ya sedulur ya. Kenapa kita nggak demo aja ke tempat yang berbeda gitu ya setelah pertandingan gitu. Misalkan kita diskusi dengan PT PBB dari manajemen Persib Bandung itu mungkin lebih bagus dan juga lebih lebih menemukan solusi dibandingkan seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan seperti ini, otomatis kita juga bakalan rugi gitu tim kita. Ya kalau cuman dikurangi poin, kalau misalkan nggak boleh bertanding tanpa penonton, jadi bertanding tanpa penonton nih misalkan, ya gimana? Kita ruginya double loh. Sudah dikurangin poinnya, sudah didenda, sudah nggak boleh ada penonton pada saat pertandingan, nah itu siapa yang dirugikan kan? Nah maka dari itu kita akan coba lihat nih video tanggapan dari Bapak Erick Thohir berkaitan dengan kericuhan yang terjadi setelah pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Saya sudah bicara dengan Liga dan Exco, saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Jadi kalau ada sebuah kejadian di lapangan, ya, apakah aturan yang ditabrak, ya, jangan main match fixing. Kalau match fixing langsung degrasi aja, ya. Kalau ada match fixing ditangkap, itu langsung degrasi, ya. Dan wasit pemain hukum seumur hidup. Tapi kalau ada problem lain seperti yang kemarin. Oke sedulur ya, jadi penjelasan dari Bapak Erick Thohir berkaitan dengan sanksi yang bakalan diajukan dan juga dijalankan. Untuk klub ataupun supporter, manajemen yang melakukan pelanggaran, itu bakalan dikurangi poinnya ya, kemungkinan seperti itu sanksinya. Karena dia menganggap kalau misalkan dikurangin poin, otomatis yang rugi ini bukan hanya supporter, manajemen. Jadi klub tersebut itu secara umum pasti rugi itu sedulur ya. Makanya dari itu Bapak Erick Thohir mengatakan kenapa sanksinya seperti ini, pengurangan poin, agar klub, manajemen dan juga supporter merasa bertanggung jawab gitu. Karena dia juga berpikir kita sebagai supporter bakalan mikir nih, wah rugi nih kalau aku ribut di stadion ini kan, otomatis klubku sendiri yang aku cintai, yang aku sayangin bakalan turun kayak gitu ya poinnya. Malah bukannya bagus, malah tambah anjlok nih, jeblok kayak gitu sedulur. Nah, maka dari itu, buat saudara-saudara tim bobotoh ya, yang saya cintai lah ya, kedepannya kita perbaikin aja lah. Terus Persija Jakarta, The Jack, Mania, terus juga bobotoh. Kita sama-sama ngebangun lah ya, ngebangun supaya tim kita, liga kita itu menjadi lebih bagus ya sedulurnya. Karena tujuan kita juga satu, supaya pemain-pemain yang ada di liga itu diambil oleh timnas. Dan juga tentunya timnas itu makin kuat. Itu aja sih sebenarnya. Saya kalau disuruh pilih ya antara Borneo FC dan juga timnas, saya tetap pilih timnas. Karena ya klub itu nomor 2
nomor satu timnas. Itu sih, sedulur. Itu aja sih salam dari saya buat teman-teman Bobotoh, sehat selalu. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi ya. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Vincent Samulia.